Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatika Zida, NPM 2412146. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 3 Universitas Ma'arif Lampung. Tujuan tugas kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pembelajaran PAI dengan judul materi Analisis Psikologi Pembelajaran dan Perkembangan Peserta Didik sebagai dasar perancangan pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Yuning Eka Rahmawati MPD. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan profil peserta didik jenjang Madrasah Tsanawiyah. Peserta didik MTS umumnya berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun yang termasuk dalam masa remaja awal. Masa ini merupakan fase peralihan dari anak-anak menuju remaja, sehingga memiliki karakteristik perkembangan yang khas. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Secara fisik, peserta didik MTS mengalami pubertas, seperti perubahan suara, pertumbuhan tinggi badan yang cepat, dan perubahan hormonal. Kondisi ini sering memengaruhi emosi dan kepercayaan diri mereka. Yang kedua, perkembangan kognitif. Dari segi kognitif, peserta didik mulai memasuki tahap berpikir abstrak. Mereka sudah mampu memahami konsep, sebab akibat, dan mulai berpikir kritis meskipun masih memerlukan bimbingan. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial dan emosional. Peserta didik MTS sangat membutuhkan pengakuan dari teman sebaya. Emosi mereka masih labil, mudah tersinggung, namun juga memiliki empati yang mulai berkembang. Yang keempat, perkembangan moral. Pada aspek moral, peserta didik mulai memahami nilai benar dan salah, tetapi masih sering dipengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, pembinaan akhlak sangat penting pada tahap ini. Dan yang terakhir, perkembangan spiritual. Secara spiritual, peserta didik mulai mempertanyakan makna ibadah dan keimanan. Mereka membutuhkan keteladanan guru agar nilai agama tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan. Selanjutnya yaitu teori belajar yang relevan. Kali ini saya mengambil dengan teori konstruktivistik. Konsep utama teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik. Peserta didik aktif dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Alasan kesesuaian dengan peserta didik MTS. Teori ini cocok diterapkan pada peserta didik MTS karena mereka sudah mampu berpikir logis dan kritis. Mereka senang berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Mereka belajar lebih efektif melalui pengalaman dan interaksi. Dalam pembelajaran PAI, teori konstruktivistik membantu peserta didik memahami nilai agama secara lebih bermakna, bukan sekedar hafalan. Selanjutnya yaitu analisis faktor perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal meliputi kondisi kesehatan, faktor genetik, kematangan fisik dan mental, dan peserta didik yang sehat secara fisik dan mental akan lebih siap menerima pembelajaran PAI. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, media sosial, dan lingkungan keluarga yang religius, serta sekolah yang kondusif akan mendukung keberhasilan pembelajaran PAI. Yang terakhir yaitu faktor islami. Faktor islami mencakup kualitas iman, kebiasaan ibadah, pembiasaan akhlak mulia. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian peserta didik MTS. Selanjutnya yaitu merancang solusi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, metode atau model pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran pendidikan agama Islam menurut keterpaduan antara penguasaan pengetahuan, penghayatan nilai, dan pembiasaan sikap. Oleh karena itu,
Metode dan model pembelajaran yang sesuai adalah yang bersifat aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Model pembelajaran yang tepat antara lain Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL, karena mendorong peserta didik untuk memahami nilai-nilai Islam melalui permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, metode diskusi, tanya jawab, ceramah interaktif, dan studi kasus dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman konsep keislaman seperti akidah, akhlak, dan fikih. Yang kedua yaitu pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas dalam pembelajaran PAI sebaiknya menggunakan pendekatan humanis atau religius, yaitu pendekatan kelas yang menekankan pada penghargaan terhadap peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi spiritual dan moral. Guru PAI berperan menciptakan suasana kelas yang kondusif, tertib, dan penuh keteladanan dengan menanamkan disiplin melalui kesadaran, bukan paksaan. Nilai-nilai Islam seperti adab, saling menghormati, dan tanggung jawab dijadikan sebagai dasar pengelolaan kelas. Dengan demikian, kelas tidak hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembinaan karakter Islami. Yang selanjutnya yaitu cara menanamkan nilai iman dan akhlak. Penanaman nilai iman dan akhlak dalam pembelajaran PAI dilakukan secara integratif dan berkelanjutan. Nilai iman ditanamkan melalui penguatan keyakinan terhadap Allah SWT dengan mengaitkan materi pembelajaran pada kebesaran dan hikmah ciptaannya. Sementara itu, nilai akhlak ditanamkan melalui pembiasaan sikap positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Proses ini tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui keteladanan guru, pembiasaan perilaku baik, serta refleksi nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas pembelajaran. Dengan cara ini, peserta didik diharapkan mampu mengintegrasikan nilai iman dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu peran guru PAI sebagai pendidik dan teladan. Guru PAI memiliki peran strategis sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Sebagai pendidik, guru bertugas menyampaikan ajaran Islam secara benar dan sistematis. Sebagai pembimbing, guru membantu peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Lebih dari itu, guru PAI harus menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik. Selanjutnya yaitu refleksi sebagai calon guru PAI. Sebagai calon guru PAI, tantangan psikologis yang mungkin saya hadapi adalah menghadapi peserta didik dengan emosi yang labil, perbedaan latar belakang keluarga dan pemahaman agama, dan pengaruh negatif media digital. Dan solusi yang dapat saya lakukan adalah memahami karakter peserta didik secara individual, menjadi guru yang sabar, empatik, dan terbuka, memberikan keteladanan dalam sikap dan perilaku, terus meningkatkan kompetensi pedagogik dan keislaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.